Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Gambar Mengaji. Kali ini kita akan masuk dalam tanya jawab masalah fikih. Ada pertanyaan masuk mengenai laron. Saat musim hujan tiba, kita banyak menjumpai laron di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang biasanya ada sinar lampunya. Di sebagian daerah juga masih ada sebagian orang yang mengkonsumsi laron untuk lauk pauk, ada yang menjadikan totok atau peyek laron. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum laron, makan laron dalam Islam? Apakah halal atau haram? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha bagus dan tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang Allah juga perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik dan beramallah amal-amal yang soleh. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari baiknya perkara yang telah aku beri rizki pada kalian. Sehingga yang menjadikan yang halal, yang diperintahkan Allah untuk makan adalah at-thayyibat. Kebalikan at-thayyibat adalah al-khaba'is. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulah an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Sehingga perkara yang halal adalah yang memang istadzabatul Arab, jadi memang yang dianggap baik oleh orang-orang Arab yang memiliki watak yang sehat, ya. Dan sesuatu yang dianggap buruk oleh orang Arab, orang-orang yang normal, yang memiliki kecukupan, maka juga adalah khaba'is, maka sesuatu yang diharamkan. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai laron ini? Orang Arab mengatakan bahwa laron ini adalah termasuk hewan-hewan yang dianggap menjijikkan. Dalam ibarat yang ada dalam kitab Hayatul Hayawan, dijelaskan, ya, al-aradatu bifathil hamzati warra'i waddati al-mu'jamati tuwaibatun saghiratun kanisfil adasati. Jadi rayap atau laron itu adalah hewan kecil seperti, ya, setengah biji-bijian, ya. Takul khasyaba, yang makan kayu-kayu. Wa yalladhi yuqalu laha as-surfatu, yaitu yang dikatakan surfah, rayap atau laron, bisin warai al-mumalati wal fa wa yadabatul ardi allati zakarallahu ta'ala fi kitabih, yaitu dabatul ardi, ya, jadi hewan-hewan bumi, dabatul ardi, yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan
wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ma'adallahum ala mautihi, tidak menunjukkan kepada para jin-jin yang sedang bekerja atas kematian Nabi Sulaiman kecuali dabatul ardi, yaitu rayap, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ila angkol ya. Selanjutnya ya, walamma kana filuha fil ardi udifat ilaiha, karena ya, dinasnya atau bekerjanya ya, larun-larun tersebut itu berada di bumi, maka ya, udifat ilaiha, maka al-ardu, kata-kata al-ardu disandarkan kepada dabat tersebut ya, dabatul ardi ya. Qala al-Qaswaini fil iskal atau fil askal, idza ta'ala al-ardati sanatun nabata laha janahani tawilani tatiru bihima. Jadi ketika setahun, dalam setahun, biasanya di musim awal hujan itu, maka akan rayap-rayap tersebut akan memiliki dua sayap yang digunakan untuk berterbang. Ila angkol ya, al-hukmu yahrumu akluha listikzariha. Jadi haram memakannya karena dianggap sesuatu yang menjijikkan. Terus bagaimana solusinya? Karena di sebagian masyarakat itu banyak sekali yang makan larong ya, digoreng atau dipodok. Jadi adalah pendapat yang masyhur atau yang jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan memang haram untuk memakan laron dan serangga-serangga yang lainnya. Tapi dalam madhab Maliki, beliau menghalalkan serangga selagi tidak membahayakan, itu boleh untuk dikonsumsi, tapi tetap harus dengan syarat tazkiyah ya, menyembelih. Nah, sedangkan menyembelih hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu ada dengan membunuh dengan cara apapun, dengan niat menyembelih dan harus membaca basmalah. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu basmalah adalah sunnah, tapi kalau Malikiyah itu wajib hukumnya untuk ketika menyembelih harus membaca basmalah. Ketika menyembelih tidak membaca basmalah, maka ya, haram hukumnya. Itu dari mazhab Maliki. Referensinya dari kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatul hasyarati, untuk serangga-serangga yang lain selain daripada belalang. Lil fuqaha'i fi hukmi baqiyatil hasyarati ma'adal jarada wa dhabba wa duda salah satu ara'in. Jadi para fuqaha di dalam menghukumi serangga-serangga yang lain selain daripada belalang ya, dob dan ulat ya, yang berada di bawah itu, ada tiga pendapat. Al-awalu hurmatu asnafil hasyarati kulliha li'annaha tu'addu minal khaba'ithi linufuri taba'i'is salimah ya. Wa ila hadha dzhabal al-hanafiyatu. Jadi haramnya jenis-jenis serangga semuanya karena dianggap sebagai al-khaba'is, wa yuharrimu alaihimul khaba'is ya. Kemudian asanihil asnafiya kulliha liman la tadurru wa ilaihi dhahaba al-malikiyatu. Jadi untuk serangga-serangga yang lain halal bagi orang yang tidak ya, membahayakannya ya. Dan ini dalam menurut pendapat Malikiyah. Lakinnahum ishtaratu fil khilli tazkiyata fa in kanat mimma laysa lahu damun sa'ilun zukiyat kama yuzakkal jarad. Jadi kalau tapi mereka mensyaratkan bahwa di dalam halalnya baqiyatul hasyarat, serangga jenis-jenis serangga itu harus disembelih. Nah, adapun menyembelih sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir adalah dengan ya, membunuhnya dengan cara apapun dengan niat tazkiyah dan harus membaca basmalah. Ila angkol
ya. Fama halaklu minha la yasharatu tadhiyatu indal jumhuril qail ya. Wa qala malikiyah la budda min tadhiyatihi wa tahsulu indahum bi ayyi fi'lin yamutu bihi. Jadi Malikiyah mengatakan bahwa harus menyembelihnya meskipun tidak ada darah yang mengalir. Wa tahsulu indahum, maka menyembelih tersebut menurut mereka golongan Malikiyah bisa hasil dengan cara apapun yang bisa mematikan hewan tersebut, min qatti ra'sin, dengan memotong leher, kepalanya, au qallin, atau dengan menggorengnya, au syajjan, atau dengan membakarnya, au ilqa'i fi ma'in baridin, atau dengan melemparkan, memasukkan ke dalam air yang dingin. Nah, demikian itu sudah haruslah. Kalau laron mati tidak dengan cara tersebut, maka hukumnya juga tetap haram. Demikian. Semoga manfaat. Bagi teman-teman memiliki kemuskilan, ya, bisa dicantumkan, dituliskan di kolom komentar, dan bisa juga menghubungi admin daripada channel Dampar Firdaus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.